Otak kita itu penting banget loh. Dia yang ngatur semua yang kita lakuin, mulai dari mikir, belajar, sampai mengingat. Kalau otak kita sehat, hidup kita jadi lebih baik. Kita bisa pintar di sekolah, sukses di tempat kerja, dan lebih seru menikmati hobi. Nah, sama kayak badan kita yang butuh olahraga, otak juga perlu dilatih biar tetap tajam. Anggap aja otak itu kayak otot. Makin sering dipakai, makin kuat juga. Di video ini, kita bakal bahas cara-cara seru dan gampang buat ngelatih otak. Yuk, kita cari tahu gimana caranya jaga kesehatan otak, biar tetap encer sampai tua nanti. Ada banyak latihan simple yang bisa kita lakuin setiap hari buat ningkatin kecerdasan otak. Latihan-latihan ini kayak kekuatan super buat otak kita. Pertama, ada permainan otak dan teka-teki. Ini seru banget buat ngasah otak. Selanjutnya, ada olahraga fisik. Gerakin badan itu nggak cuma bagus buat kesehatan fisik, tapi juga buat otak. Kita juga bakal belajar tentang manfaat meditasi. Meditasi bisa bikin kita rileks dan fokus, yang bikin fungsi otak makin oke. Dan tahu nggak, belajar hal baru itu kayak vitamin buat otak kita. Terakhir, kita bakal lihat betapa pentingnya hubungan sosial. Ngobrol sama orang lain dan ngumpul bareng orang-orang terdekat itu kayak ngasih hadiah spesial buat otak kita. Teka-teki itu kayak olahraga ringan buat otak kita. Sama seperti tubuh kita butuh olahraga untuk tetap bugar, otak kita juga perlu tantangan untuk tetap tajam. Teka-teki bikin kita mikir beda dan nemuin solusi yang kreatif. Mereka memaksa kita untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Kalau rutin ngerjain teka-teki, daya ingat, kemampuan nanganin masalah, dan konsentrasi kita bisa meningkat. Ini karena otak kita terus-menerus dilatih untuk bekerja lebih efisien. Contoh teka-teki yang bisa ningkatin kecerdasan otak antara lain, Sudoku, teka-teki silang, dan puzzle gambar. Sudoku ngelatih logika kita, membantu kita berpikir secara sistematis dan terstruktur. Teka-teki silang nambahin kosakata dan pengetahuan kita, memperluas wawasan kita tentang berbagai topik. Sedangkan puzzle gambar ngelatih kemampuan spasial dan persepsi visual kita, membantu kita memahami hubungan antara bagian-bagian yang berbeda. Serunya lagi, ngerjain teka-teki itu asik. Kita bisa menikmati prosesnya, sambil merasakan kepuasan saat berhasil menyelesaikannya. Kita bisa ngasih tantangan ke diri sendiri, sambil bersenang-senang. Ini adalah cara yang bagus untuk menghabiskan waktu luang dengan cara yang produktif. Jadi, kalau lagi ada waktu luang, coba deh ambil buku teka-teki atau main game asah otak online. Ada banyak pilihan yang bisa kamu coba, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dijamin deh, otak kamu bakal terasa lebih segar dan berenergi. Kamu akan merasa lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari dengan pikiran yang lebih jernih. Percaya atau enggak, olahraga fisik itu enggak cuma buat ngebentuk otot, tapi juga bisa ningkatin kecerdasan otak. Saat kita olahraga, otak kita ngeluarin endorfin yang bikin suasana hati jadi lebih baik dan ngurangin stres. Olahraga teratur juga bisa melancarkan aliran darah ke otak yang ngebawa nutrisi dan oksigen penting. Hal ini bikin fungsi kognitif kita makin oke, daya ingat meningkat, dan kemampuan belajar makin terasa. Nggak perlu lari maraton kok buat dapetin manfaat olahraga buat otak. Aktivitas simple kayak jalan cepat, nari, berenang, atau berkebun juga udah bisa bikin perbedaan besar. Temukan aktivitas yang kamu sukai, dan jadikan sebagai rutinitas. Otak kamu pasti bakal berterima kasih. Meditasi itu kayak liburan singkat buat pikiran kita. Bayangin aja, di tengah kesibukan sehari-hari, kita bisa dapetin momen tenang yang bikin pikiran kita segar lagi. Caranya gampang, fokus aja sama napas, objek tertentu, atau mantra buat nenangin pikiran dan rileksin badan. Nggak perlu alat khusus, cukup niat dan waktu beberapa menit aja. Meditasi mungkin terkesan simple, tapi efeknya buat otak luar biasa loh. Bayangin, dengan duduk diam dan fokus, kita bisa ngasih otak kita kesempatan buat istirahat dan regenerasi. Penelitian udah nunjukin kalau meditasi bisa ningkatin jumlah sel abu-abu di otak, terutama di area yang bertanggung jawab buat memori, pembelajaran, dan pengaturan emosi. Ini artinya, meditasi bisa bikin kita lebih pintar dan lebih baik dalam mengelola perasaan. Meditasi juga bisa ngurangin stres dan kecemasan, yang bikin kita jadi lebih fokus dan konsentrasi. Dengan meditasi, kita bisa ngurangin beban pikiran yang bikin kita sering merasa cemas. Cukup luangkan beberapa menit setiap hari buat meditasi, dan rasakan manfaatnya.
Konsistensi adalah kunci. Semakin sering kita meditasi, semakin besar manfaat yang kita rasakan. Cari tempat yang tenang, tutup mata, dan fokus sama napas. Tempat yang nyaman bisa bantu kita lebih mudah masuk ke dalam kondisi meditasi. Kalau pikiranmu mulai kemana-mana, arahkan lagi secara perlahan ke napas. Ini hal yang wajar, dan dengan latihan, kita bisa lebih mudah mengendalikan pikiran kita. Dengan latihan rutin, kamu bakal merasa lebih tenang, fokus, dan pikiran lebih tajam. Meditasi adalah investasi kecil dengan hasil yang besar untuk kesejahteraan kita. Otak kita itu kayak spons, selalu siap nyerap informasi baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan baru. Belajar hal baru bisa ngejaga otak kita tetap aktif, memperkuat koneksi saraf, dan ningkatin fleksibilitas kognitif. Ini juga bisa membantu kita berpikir lebih kreatif dan inovatif. Nggak masalah mau belajar apa aja, yang penting ada tantangan baru. Tantangan ini bisa datang dari berbagai aktivitas yang berbeda. Bisa belajar bahasa baru, alat musik, masak, atau apapun yang bikin kamu tertarik. Setiap keterampilan baru yang kita pelajari menambah warna dalam hidup kita. Kuncinya adalah menantang diri sendiri dan keluar dari zona nyaman. Dengan begitu, kita bisa menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. Saat kita belajar hal baru, otak kita bakal menciptakan jalur dan koneksi baru. Proses ini membuat otak kita lebih kuat dan lebih tangguh. Hal ini bikin otak kita jadi lebih mudah beradaptasi dan tahan terhadap penurunan fungsi otak karena faktor usia. Belajar terus-menerus adalah investasi untuk masa depan kita. Jadi, nikmati serunya belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Ikuti kelas, baca buku, atau coba hobi baru. Setiap langkah kecil menuju pengetahuan baru adalah langkah besar untuk perkembangan diri. Otak kamu pasti bakal senang diajak berpetualang. Teruslah belajar dan biarkan rasa ingin tahu membimbingmu. Manusia adalah makhluk sosial, dan otak kita butuh koneksi dengan orang lain biar bisa berkembang. Bersosialisasi bisa menstimulasi pikiran kita, ningkatin kemampuan komunikasi, dan bikin suasana hati jadi lebih baik. Menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat, ngobrol yang seru, dan ikut kegiatan sosial bisa berdampak positif buat kesehatan otak kita. Penelitian udah nunjukin kalau terisolasi secara sosial bisa berdampak buruk buat fungsi kognitif, ningkatin risiko penurunan kognitif dan demensia. Sebaliknya, hubungan sosial yang kuat bisa melindungi otak kita seiring bertambahnya usia. Yuk, luangkan waktu buat ngobrol sama teman dan keluarga, gabung komunitas atau grup, atau jadi relawan di lingkungan sekitar. Otak kamu bakal dapetin banyak manfaat dari interaksi dan stimulasi sosial.